Peradaban pendatang beriringan di setiap jalan. Perkembangan modern nampak juga pada cokek doger, gampang keromong, lenong, dan keroncong. Gedung-gedung besar dan kokoh, kereta indah-indah, semua menyemaraki pemandangan. Ciri-ciri kota modern, ia berdiri atas ceceran lalu lintas kemakmuran dan kebahagiaan. Minke sendiri menempatkan diri sebagai orang yang modern dengan masuk ke sekolah dokter. Minke masuk ke kelas Eleve dan harus mematuhi peraturan tata tertib Stovia atau School tot op Leiden van Inlandse Artsen, sekolah pendidikan dokter untuk pribumi. Salah satu peraturan yang harus dipatuhi adalah sebagai orang Jawa, dia harus berpakaian Jawa, seperti memakai destar, baju tertutup, kain batik, dan cakar ayam, atau tidak boleh beralas kaki. Selama Minke sekolah di sekolah kedokteran, ia menjalani sekolahnya dengan baik dan menyusul ketertinggalannya dengan baik. Dalam masa belajar, dia juga beberapa kali mendapat undangan penting dari gubernur, seperti pertemuan Tweede Kamer. Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal seperti kekuasaan, rodi, kerja bebas, atau petani pribumi. Semasa di Surabaya, Minke memiliki teman Tionghoa yang kini sudah meninggal, dan sebelum meninggal, ia menitipkan surat kepada Minke untuk disampaikan pada sahabatnya yang berada di Batavia. Setelah sekian lama, Minke baru sempat mencari sahabat dari teman Tionghoanya yang bernama Ang San Mei. Kemudian dicarinya Ang San Mei. Pertama dikira Ang San Mei itu adalah seorang pria, dan ternyata ia adalah seorang wanita, kurus dan cantik. Kemudian Minke terpesona oleh kecantikan Mei. Pasca itu, mereka kerap kali bertemu lagi dan akhirnya timbul cinta antara mereka yang akhirnya mereka berdua tuh menikah. Dalam pernikahannya, Mei seringkali berbicara pada Minke untuk membuat organisasi seperti saat adanya kuliah umum yang diadakan oleh alumnus dari pensiunan dokter Jawa di Jogja. Kata dokter, bagi orang intelijen, orang cerdas bukan hanya berilmu dan berpengetahuan, tak mungkin terlepas penghasilannya dari masalah-masalah kehidupan, apalagi kehidupan yang vital, memikirkannya, memecahkannya, dan menyumbangkan pikirannya. Kehidupan yang vital terdiri dari kebahagiaan, kesengsaraan, kesejahteraan, keberuntungan, penderitaan, cinta dan kasih sayang, pengabdian, kebenaran, keadilan, dan kekuatan. Sebagai anak bangsa harus timbul kesadaran bangsa untuk kepemimpinan bangsa-bangsa. Dalam kuliah umum itu intinya dokter Jawa menyerukan untuk kaum intelektual, khususnya calon dokter yang merupakan pengakses pendidikan tertinggi, menunjukkan ketertarikannya pada kuliah itu dan memberikan beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui cerita Minke. Suatu saat, Mei pergi dari rumah Ibu Badrun dan pulang tengah malam tanpa seizin Ibu Badrun dan Minke. Ternyata, Mei telah menjalankan organisasi Tionghoanya, organisasi untuk membela negaranya yang jauh di sana. Lebih dari 3 bulan, Mei setiap hari pulang malam dan kehidupan keluarga mereka seakan hancur. Dikarenakan Mei sibuk dengan organisasinya dan Minke sibuk dengan perkuliahannya.
Pada saat itu, Minke belum tertarik untuk membuat organisasi yang seperti diserukan Dr. Jawa dan Mei. Sampai suatu saat Mei jatuh sakit, dan sakit itu begitu parah yang membuat dirinya dipanggil Yang Maha Kuasa atau meninggal. Dia meninggalkan Minke di sini. Setelah kepergian Mei, si Minke mendapatkan keputusan dari sekolah dokter bahwa ia dipecat dan harus mengganti uang yang telah digunakan selama di sekolah dokter. Lepas dari sekolahnya, ia hidup sendiri dan mulai merasa kesepian. Kemampuan Minke untuk membuat gerakan sosial modern mulai muncul. Ia memulai dengan membaca surat-surat dari Terhar yang menceritakan kejadian yang dialami oleh pribumi di Bali, serta kegigihan rakyat Aceh saat Perang Aceh dan perkataan Mei tentang organisasi modern Tionghoa Hue yang membela bangsanya. Kemudian Minke membuat tulisan tentang gerakan sosial modern yang ia cita-citakan dan mengirimkan tulisan itu ke beberapa alamat seperti ke para bupati dan gubernur. Salah satu bupati yang memberikan respon positif terhadap tulisan itu adalah Bupati Serang. Minke memutuskan menemui Bupati Serang yang dianggap Minke memiliki tujuan yang sama sehingga dapat mewujudkan gerakan sosial yang diharapkannya. Namun, hasil yang Minke dapat berbeda dengan harapannya. Bupati itu ternyata merespon jauh dari isi surat yang dikirimkan Minke. Ternyata dulu Dr. Jawa juga pernah memenuhinya dan mendapatkan jawaban yang sama seperti yang didapatkan Minke. Semangat Minke belum tentu luntur sampai di situ. Ia menulis lagi dan mengirimkannya ke berbagai penjuru, tidak hanya di Betawi, bahkan sampai Jawa dan Aceh. Ia mendapat dukungan kembali dari para priai. Ia menemukan seorang gubernur dan ia menyarankan untuk bertemu dengan dermawan bernama Tamrin Muhammad Tabri yang mendukung berdirinya gerakan sosial ini, dan ia menyarankan untuk memberi nama gerakan ini Serikat. Berawal dari pertemuan ini, diadakan pertemuan besar yang didatangi oleh para priai dan seluruh rakyat. Didapatkan keputusan yang namanya Gerakan Serikat Priai dengan ketua Tamrin Muhammad Tabri dan sekretarisnya Minke. Serikat Priai memiliki sebuah majalah mingguan sebagai media untuk menyerukan gerakan sosial modern ini yang bernama Medan. Di majalah di seluruh rakyat dan menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami dan segala penindasan yang terjadi pada pribumi. Inilah majalah pertama yang bukan memiliki Hindia dan bukan milik Tionghoa, melainkan milik rakyat Hindia. Tidak lama kemudian, Serikat Priai berdiri. Minke diundang bertemu dengan Gubernur Van Hoots di Buitenzorg yang sekarang Bogor untuk diajak bekerja sama. Dan masalah modal Gubernur Jenderal Guberman yang akan menyinggung organisasi pertama yang telah diusungnya, yaitu Syarikat Priai, tidak bisa lagi bergerak, di mana anggota-anggotanya merupakan para priai yang statis, tak punya inisiatif, tidak punya gairah hidup dan ingin menghabiskan hidup dengan tenang dalam dinas Guberman. Kejadian besar semakin bermunculan. Pemerintah Van Hoots syarat akan kekerasan, di mana terjadi pemberontakan petani, yaitu golongan Samin di Jawa Tengah. Di Kelungkung, Bali, Kompeni melancarkan serangannya besar-besaran. Korban berjatuhan, nyawa dalam hitungan detik telah tergeletak.
bersimpah darah dan desa-desa berjatuhan satu demi satu di Minangkabau. Terjadi pemberontakan baru menolak kerja rodi dan pajak. Jadi di sini mulai gaduh para pribumi. Para pribumi memberontak untuk tidak lagi menjadi budak Belanda, atau mereka tuh udah nggak mau kerja rodi dan pajak. Kemudian pemberontakan dan gerakan perlawanan yang terjadi di daerah-daerah lain di Hindia. Dalam 3 bulan, koran pribumi telah terbit dengan dibantu Vishoboten, Frisboten, Medan. Sebagai koran pribumi, kini telah terbit di Jalan Naripan 1, Bandung. Tempat ini selalu ramai dengan orang-orang yang mengeluhkan penindasan, perampasan hak milik, penganiayaan atas diri mereka oleh para pembesar dan pejabat Guberman. Penerbit koran pun semakin gencar sama jadinya dilakukan Minke. Namun ada hal yang masih menjadi gulana hatinya, yaitu organisasi. Utusan Raden Tomo kemudian menemui Minke dan membicarakan bentuknya organisasi selanjutnya. Tomo dan teman-teman sekolahnya telah membentuk organisasi Budi Utomo yang terdiri dari orang-orang Jawa anggotanya, karena kita satu asal, satu nenek moyang, satu peradaban, dan satu perasaan. Organisasi Budi Utomo telah berhasil melakukan propaganda. Beberapa komite Budi Utomo telah lahir di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Budi Utomo lahir di tengah siswa-siswa Sekolah Dokter Stovia yang melahirkan priai-priai yang hidup di tengah masyarakat dan mendambakan masyarakat terpelajar mendatang. Berbeda dengan Syarikat Priai yang terbentuk karena Teril Hami oleh dokter Jawa, dan organisasi ini lahir dan mati di tengah priai. Serikat Priai dan Budi Utomo, kedua organisasi ini masih berjalan. Koran Medan dan penerbitnya masih dikelola oleh Sendiman dan teman-temannya, sedangkan Minke sendiri pada waktu itu ditangkap oleh polisi dan ditahan di pulau yang tidak diketahui berada di luar Pulau Jawa. Jadi pada saat teman-temannya memperjuangkan Syarikat Priai ini, si Minke ditangkap oleh polisi dan diasingkan di luar Pulau Jawa. Realita media dan jurnalis Indonesia pada era globalisasi. Gerakan sosial yang terbentuk dari organisasi dikisahkan dalam Gerakan sosial yang terbentuk dari organisasi dikisahkan dalam Jejak Langkah, memperlihatkan kita tentang sejarah pergerakan organisasi pada zaman kolonial Belanda. Pram menggambarkan situasi dengan melatar belakangi tanah Betawi dan memposisikan peran Minke sebagai sosok yang membawa perubahan dalam berorganisasi. Syarikat Priai dalam kisah ini menciptakan perlawanan dengan penerbitan media yang bernama Medan Priai. Media ini menjadi wadah bagi kaum pribumi untuk melawan melalui media jurnalis. Jejak Langkah mendeskripsikan bahwa media pada saat itu dapat menjadi alat perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jurnalis memperjuangkan hak kaum pribumi melalui media Medan Priai. Namun jika kita telaah, kini peran media lebih banyak diisi kepentingan para penguasa. Media lebih banyak dimiliki oleh segelintir penguasa. Jejak Langkah merupakan sebuah bentuk
krisis terhadap media di Indonesia pada era globalisasi. Media jurnalistik di Indonesia saat ini berbeda dengan media-media yang diceritakan dalam novel Jejak Langkah karya Pramudia ini. Media merupakan suatu bentuk komunikasi massa yang mampu menyediakan kebutuhan akan informasi yang cepat atas peristiwa apa yang sedang terjadi. Media juga menjadi elemen penting dalam sebuah negara demokrasi. Peranan media diperuntukkan untuk melakukan transfer informasi secara timbal balik atau komunikasi dua arah. Tetapi, terlihat kenyataan yang terjadi saat ini, media massa telah dijadikan sebagai sarana monopoli bagi individu yang sedang berkuasa. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan masyarakat menjadi kebingungan dalam hal penerimaan informasi, maka dari itu kebenaran atas informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pun juga akan berkurang kapasitasnya. Pada akhirnya, pencitraan yang ada tidak lagi berbicara tentang benar atau salah, ataupun layak dan tidak layak, sehingga segala macam bentuk analisis ataupun interpretasi bisa saja benar dan bahkan bisa saja salah. Selain itu, hal ini juga dapat menyesatkan opini publik dalam menilai suatu peristiwa yang telah terjadi dan juga sedang berlangsung di saat yang bersamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan dan nilai media di Indonesia yang mengalami pergeseran. Media Indonesia saat ini telah dipegang dan dikendalikan oleh orang yang memiliki kepentingan politik di dalamnya. Media di Indonesia sekarang sudah kehilang. Saya ngegas, maaf Bu. Media di Indonesia sekarang udah kehilangan netralitasnya. Sebagai contoh, dapat dilihat media saat ini banyak diisi oleh kepentingan dari calon presiden. Sebagai salah satu kampanye, banyak media memperbandingkan dua kandidat calon presiden dalam pemilu 2014 ini. Masing-masing media memiliki peran tersendiri dan cenderung membela salah satu pihak dari calon tersebut. Bisa kita lihat, Metro TV lebih memihak dan mencitrakan sosok Jokowi dan Yusuf Kala, sedangkan TV One, Antv, MNC TV lebih memihak Prabowo dan Hatta Rajasa. Hal tersebut dipengaruhi oleh orang-orang atau pemilik media tersebut memihak salah satu calon presiden, sehingga mereka akan menggunakan berbagai cara untuk membuat pencitraan di dalamnya. Novel ketiga tetralogi Pramudia Anantur ini mengisahkan tentang seorang perjalanan seorang pribumi yang bernama Minke. Minke sekolah disekolahkan oleh pemerintah Jenderal Hindia Belanda, gubernur untuk melanjutkan sekolahnya di kedokteran di Batavia. Minke masuk ke dalam kelas 11 dan dia harus mematuhi peraturan tata tertib Stovia atau School Thought of Landing Fund in Islands at Artsen, sekolah pendidikan dokter untuk pribumi. Salah satu peraturan yang harus dipatuhi adalah dia pakai pakaian adat dari mana dia berasal. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa si Minke ini masuk ke Stovia dan dia kehilangan kebebasannya. Dia harus mematuhi peraturan yang ada di Stovia, mulai dari berpakaian, kebebasannya juga terbatas. Jadi dia berasal dari Jawa dan dia harus pakai baju adat Jawa yang tertutup, pakai kain batik dan tanpa alas kaki.
Dan dia juga beberapa kali diundang oleh para Guberman dalam pertemuan-pertemuan besar seperti To the Camera untuk membahas masalah petani pribumi, kekuasaan, kerja rodi, dan pajak. Pada pertemuan itu, Minke mendapat kesempatan bertanya kepada pembesar yang hadir dalam General Van Horst and Ingenieur van Colewijen. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Minke untuk melontarkan kritik pedasnya. Ketika diskusi menyangkut kerja bebas, Minke bertanya tentang kerja bebas itu. Yang terhormat, Twin the Camera, apa juga berarti bebas mengucil dan mengusir petani yang tidak mau menyewakan tanahnya pada pabrik gula? Pertanyaan tersebut, anggota Twin Camera yang hadir, khususnya Ingenieur van Colewijen, tentu saja hal ini membuat barang yang ditanya menjadi pertemuan itu menjadi memanas. Itulah Minke yang sedang mampu menarik perhatian para penjajah kolonial. Dalam masa sekolahnya, Minke bertemu dengan May, dan May dia terinspirasi mendirikan organisasi yang bernama Syarikat Priai setelah dia dikeluarkan dari Stovia. Intinya, dalam novel Jejak Langkah ini, organisasi yang dibentuk Minke menjadi salah satu pelopor terbentuknya gerakan sosial, yaitu pergerakan organisasi pada masa zaman kolonial Belanda. Pra menggambarkan situasi dengan melatar belakangi tanah Betawi dan memposisikan peran Minke. Media jurnalistik di Indonesia saat ini berbeda dengan yang diceritakan oleh Jejak Langkah karya Pramudia. Pada akhirnya pencitraan yang tidak ada lagi berbicara tentang benar dan salah ataupun layak dan tidak layak, sehingga segala macam bentuk analisa ataupun interpretasi bisa saja benar dan salah itu mengalami pergeseran. Media Indonesia sekarang mulai kehilangan netralitasnya. Tercermin dari media yang ada saat ini dikuasai oleh segelintir pejabat tinggi untuk kepentingan mereka, untuk menaikkan derajat mereka, martabat mereka, sehingga kurangnya netralitas media Indonesia pada saat ini tercermin dari media yang ada pada saat dikuasai. Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepemilikan media massa yang termonopoli, maka akan berakibat pada perubahan kebijakan dan tujuan dari media itu sendiri. Adanya monopoli media massa juga dapat mengakibatkan homogenitas pemberitaan dan informasi, dan bisa jadi menjadi sarana dan prasarana saling caci dan memaki. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam video penugasan saya, mohon dimaafkan. Saya Valentina dari 12 AKL 2. Terima kasih. Oh iya, judul novelnya itu Jejak Langkah karya Pramudia Ananta Thor. Ya. Terima kasih.